Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tahukah Anda, ada sebuah kisah yang begitu menggetarkan hati tentang seorang ayah yang diperintahkan untuk menyembelih putranya yang ia sangat cintai. Sebuah ujian keimanan yang mungkin sulit dibayangkan oleh akal manusia, namun justru menjadi bukti ketaatan paling luar biasa sepanjang sejarah. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yang soleh Nabi Ismail alaihissalam. Ketika perintah itu datang, tidak ada keraguan, tidak ada penolakan, hanya keikhlasan dan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana reaksi Nabi Ismail saat mengetahui dirinya akan disembelih? Apa yang sebenarnya terjadi di saat-saat menggetarkan itu? Dan hikmah besar apa yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita hari ini? Yuk saksikan kisah lengkapnya dalam video ini sampai selesai, karena di akhir cerita terdapat pelajaran yang sangat menyentuh hati dan bisa menguatkan iman kita. Hari demi hari pun berlalu. Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang kuat, sabar, dan taat. Ia sering membantu ayahnya dalam berbagai pekerjaan. Keduanya berjalan bersama, berbincang dengan penuh kasih, dan saling menumbuhkan keimanan. Hubungan ayah dan anak itu begitu hangat dan penuh cinta. Suatu hari, ketika Nabi Ismail telah cukup besar untuk berjalan dan membantu ayahnya, Nabi Ibrahim mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Pada malam yang tenang, beliau mendapatkan sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, beliau melihat dirinya menyembelih putranya yang sangat dia cintai, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim terbangun dengan hati berdebar. Ia tahu bahwa mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebagai seorang ayah, perintah itu terasa sangat berat. Ia tidak langsung menceritakan mimpi tersebut. Ia merenung, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menguatkan hatinya agar mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Malam berikutnya, mimpi itu datang kembali. Nabi Ibrahim melihat dirinya melakukan hal yang sama. Kini ia semakin yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya diuji antara cinta kepada anaknya dan ketaatan kepada Tuhannya. Dengan langkah yang berat namun penuh keyakinan, Nabi Ibrahim akhirnya memutuskan untuk menyampaikan hal tersebut kepada putranya. Ia mendekati Nabi Ismail alaihissalam dengan penuh kelembutan, karena ia tahu ujian ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk putranya. Dengan suara lembut dan penuh cinta, Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Pertanyaan itu bukanlah pertanyaan biasa. Itu adalah ungkapan kasih seorang ayah yang ingin melibatkan anaknya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim tidak memaksa, tetapi mengajak putranya untuk bersama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar perkataan ayahnya, Nabi Ismail alaihissalam tidak terkejut, tidak pula menunjukkan rasa takut. Wajahnya tetap tenang, penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memahami bahwa apa yang disampaikan ayahnya bukanlah keputusan biasa, melainkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh kelembutan dan ketaatan, Nabi Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jawaban itu begitu menegangkan hati Nabi Ibrahim. Tidak ada penolakan, tidak ada tangisan, tidak pula rasa ragu. Seorang anak yang masih muda justru menunjukkan keimanan yang luar biasa.
Nabi Ismail menyadari bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas segalanya, bahkan di atas rasa takut kehilangan nyawa. Suasana menjadi sangat haru. Seorang ayah yang diuji dengan perintah berat dan seorang anak yang dengan ikhlas siap menjalani takdirnya. Keduanya berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tekad yang semakin kuat, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun bersiap untuk melaksanakan perintah tersebut. Mereka melaksanakan bersama menuju tempat yang telah ditentukan dengan hati yang dipenuhi keimanan, keyakinan, dan kepasrahan total kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah momen luar biasa ketika ketaatan seorang ayah dan kesabaran seorang anak berpadu menjadi pelajaran agung bagi seluruh umat manusia. Ketika sampai di tempat di mana keduanya akan melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail pun berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Sing-singkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori. Dan jika nanti ibu melihat bercekan darah itu, niscaya ia akan bersedih. Percepatkanlah gerakan pisau itu dari leherku, agar terasa lebih ringan bagiku karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Apabila engkau telah kembali, maka sampaikanlah salam kasihku kepadanya." Nabi Ibrahim melakukan apa yang telah disampaikan putranya. Kemudian Nabi Ibrahim menciumnya dengan penuh kasih sayang dan linangan air mata. Akhirnya, ia mengambil pisau untuk menyembelihnya. Setelah pisau sudah ada di tangannya, ia meletakkan pisau tajam itu ke leher Nabi Ismail alaihi salam. Namun, keajaiban datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pisau itu ternyata sama sekali tidak melukai Nabi Ismail. Beberapa kali Nabi Ibrahim mengulanginya, namun tetap sebagaimana semula. Jangankan melukai, bahkan pisau itu tidak memberi bekas apapun kepada anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Lalu beliau mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, palingkanlah wajahku hingga tak terlihat olehmu. Karena sungguh jika melihat wajahku, engkau akan selalu merasa iba. Perasaan iba itu dapat menghalangi kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di depan mataku terlihat kilatan pisau, tentu membuatku ketakutan." Setelah itu, dengan segala kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuh Nabi Ismail digantikan dengan domba jantan yang besar dan berasal dari surga. Warnanya putih, bermata indah, dan bertanduk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya sekaligus menjawab berbagai pertanyaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam Al-Quran, surah As-Saffat ayat 104 sampai 108, yang artinya, "Lalu kami panggil dia, 'Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian." Surah As-Saffat ayat 104 sampai 108. Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan Nabi Ismail itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Sampai sejauh mana cinta dan ketaatannya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata keduanya telah lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan pengorbanan putranya untuk
berbakti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari peristiwa tersebut, awal mula umat Islam melakukan ibadah berkurban setiap hari raya Idul Adha. Momen ini juga seharusnya menjadi pelajaran yang berharga bagi setiap umat Islam untuk selalu patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berbakti kepada orang tua. Hikmah di balik perayaan Hari Raya Idul Adha, peristiwa historis yang telah dilalui oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, tentu mengandung banyak hikmah dan dapat dituai dan diamalkan oleh umat Islam. Beberapa hikmah yang dapat menjadi pelajaran oleh kaum muslimin dalam menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan peristiwa tersebut, di antaranya: yang pertama, mencurahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya yang selalu meminta kebaikan dan pertolongan. Mencurahkan segala rasa cinta dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sesuatu yang wajib dijalani. Pasalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat yang jumlahnya tidak bisa diukur oleh perhitungan manusia. Salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah kurban yang diniatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, momen untuk merenungi sifat diri. Momen Idul Adha sebaiknya dimanfaatkan dengan baik, seperti mengorbankan sifat egois, mementingkan diri sendiri, rakus, atau tamak, dengan dibarengi mencurahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hewan kurban akan menjadi saksi amal ibadah bagi yang melaksanakan kurban atas dasar niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hewan yang dikurbankan akan datang dalam wujud amal kebaikan yang dapat menyelamatkan manusia di hari akhir. Yang keempat, orang berkurban dibalas kebaikan dan pahala yang berlimpah, tidak terhitung jumlahnya. Jika diibaratkan, setiap bulan yang ada pada hewan kurban mengandung satu pahala kebaikan bagi orang yang berkurban. Demikian informasi tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di balik asal-usul Hari Raya Idul Adha, serta informasi seputar hikmah Hari Raya Idul Adha. Semoga bermanfaat bagi kalian yang nonton sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.